Islam. Alhamdulillah sampai detik ini masih dalam keadaan iman Islam. Dan yang kita khawatirkan kita terjatuh pada kekufuran. Naudzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Baik, setelah puji dan syukur kemudian salawat dan salam, maka yang ketiga kita lanjutkan taklim kita. Kita sesuai dengan tadi pengumuman yang sudah dibuat. Apa judulnya tadi? Adab bermajlis. Kita masih membahas bab yang terkait dengan kitab Ithaful Kiram. Kita sampai min adabil majalis, di antara adab-adab majlis. Di dalam kitab ini tidak dibahas semua adab majlis, karena adab majlis itu ketika dibahas semua itu bahasanya macam-macam. Tapi di sini hanya dikutip dua hadis di nomor 4 dan juga nomor 5. Baik, diawali dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi di sini disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga. Jadi di sini Nabi bersabda jika kalian bertiga. Fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, isnani, berdua, dunal akhor, tanpa menyertakan yang ketiga. Larangan berbisik-bisik berdua tanpa menyertakan yang ketiga. Di dalam hadis ini memang disebutkan bisik-bisik, tetapi kaidahnya sebenarnya juga bukan sekedar bisik-bisik, tapi juga bincang-bincang. Sama enggak bisik-bisik sama bincang-bincang? Beda. Kalau bisik-bisik, nah pihak yang ketiga, orang yang ketiga tidak mendengar. Kalau bincang-bincang, nah orang yang ketiga mendengar tapi tidak diikut sertakan. Hatta takhtalitu binnas, sampai kemudian bersampur dengan orang banyak, sampai kemudian ada orang banyak. Kenapa? Min ajali anna dzalika yuhzinahu, karena hal ini bisa membuat orang tersebut sedih. Jadi kalau bertiga sementara yang tiga tidak dianggap, maka membuatnya sedih. Muttafaq alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ketika dalam hadis ada lafadz muttafaq alaih, itu juga sama dengan syaikhon, sama juga dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kadang-kadang disebut syaikhon, dua syekh, kadang-kadang disebut muttafaq alaih, kadang-kadang disebut Bukhari Muslim. Itu semua sama. Walafdul li muslimin, dan lafadz ini adalah lafadz Imam Muslim. Lafadz ini adalah lafadz Imam Muslim. Kita sering menemukan hadis Nabi itu kadang-kadang disebutkan hadza lafdzul Bukhari, ini lafadz Imam Bukhari. Kadang-kadang seperti dalam hadis ini walafdhu li muslimin, ini adalah lafadz Imam Muslim. Karena dalam meriwayatkan hadis itu lafadznya tidak harus plek, tahu plek ya? Tidak harus persis seperti yang diucapkan oleh Nabi. Yang penting maknanya sama dengan yang disampaikan oleh Nabi, meskipun lafadznya berbeda. Sehingga sering sampai kepada kita beberapa macam hadis
dengan lafadz yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Karena di dalam meriwayatkan hadis, boleh hadis tersebut diriwayatkan secara maknawi, tidak harus lafzi. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan secara maknawi, tapi harus lafzi. Lafadz dan maknanya harus sama. Maksudnya lafadznya tidak boleh berbeda dengan teks aslinya, meskipun hanya satu huruf. Meskipun hanya satu huruf. Itu kalau untuk Al-Quran. Tetapi kalau hadis Nabi, meskipun lafadznya berbeda, asalkan maknanya sama, itu masih dibenarkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, seperti dalam hadis ini lafadznya bukan lafadz Nabi, tapi maknanya dari Nabi. Lafadznya sudah lafadz dari Imam Muslim. Bapak dan Ibu, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang dalam keadaan bertiga, kita dilarang berbisik-bisik. Jadi kita tidak boleh berbisik-bisik. Isnani, dua orang. Yang disebut dengan najwa ini adalah yang dimaksud haditsus sir, berbicara lirih. Itu disebut najwa. Ini bukan nama orang ya. Karena Pak Bas langsung senyum-senyum ini. Ingat dengan seseorang. Siapa Pak? Jadi najwa. Baik, najwa ini haditsus sir, berbicara lirih. Maka yang dimaksud dengan najwa adalah berbicara lirih. Maka larangan di sini adalah larangan berbicara lirih dua orang, padahal ada orang yang ketiga. Dikhawatirkan ketika mereka berbisik-bisik sementara yang lain tidak disertakan, maka akan membuat baper orang yang ketiga. Ngerasane aku po yo. Iki kayak ngomong ke aku, kok aku ra dijak ngomong. Lirih meneh. Salah tingkah ini orang yang ketiga. Ketika saya sedang bertiga begitu sama Pak Adnan, sama Pak Bas, saya tiba-tiba ngobrolnya masalah percetakan sama Pak Bas. Ning lirih le ngomong. Karena ada rahasia bisnis misalnya. Maka Pak Adnan berpikir, ini ngomong ke aku boyo. Ini hanya ilustrasi ya, bukan sungguhan. Sehingga Bapak dan Ibu, yang semacam ini dilarang. Dan orang yang ketiga juga salah tingkah. Kalau nguping, boleh tidak dalam agama kita ada orang berbicara lirih kita nguping? Tidak boleh. Serba salah kan? Nguping tidak boleh. Suudzon juga tidak boleh. Tetapi bagaimana posisi tiga orang, yang dua ngomong bisik-bisik, kira-kira yang ketiga ini mungkin nguping atau suudzon? Ya, nimbrung, lirih ngomongnya Pak. Ya. Rasa dipikir. Baik. Jadi ini bunyi kok. Jadi ini membuat kita berprasangka buruk, bisa jadi membicarakan dirinya, atau kalau tidak berprasangka buruk, berusaha untuk mendengarkan, nguping. Padahal kita tidak boleh nguping atas sesuatu yang dibicarakan secara privasi. Baik, Bapak Ibu, kenapa ini tidak boleh? Nabi menyebutkan alasannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, karena hal yang semacam ini
membuat orang yang ketiga sedih. Nah, jadi sedih, kok aku ora dianggep. Nah, jadi membuat orang yang ketiga sedih, tidak dianggap. Maka kemudian berpikir, apakah sedang membicarakan saya? Nah, kata penulis kitab ini, apakah mereka sedang menghina saya? Apa saya tidak dianggap? Fayusbihu hazinan, maka jadi sedih. Pernahkah kita di situasi seperti ini? Udah ngobrol tapi kita tidak dianggap. Itu perasaannya seperno-perno loh. Perasaannya sudah macam-macam. Maka di antara adab majelis, ketika berbicara, maka berbicaralah yang bisa didengar bertiga. Bisa didengar bertiga, bukan berbisik-bisik. Sehingga orang yang ketiga bisa mendengar apa yang dibicarakan mereka berdua, sehingga tidak ada prasangka buruk. Amma idza kana, adapun jika adatun nas, orangnya banyak, kathiron, banyak, fil majlis, dalam majlis tersebut, artinya lebih dari 3, fala ba'sa, maka tidak apa-apa berbisik-bisik. Jadi kalau orangnya banyak seperti ini, lalu ada berdua berbisik-bisik, boleh. Nah, seperti Mas Nur lagi berbisik sama putraan ini boleh. Nah, karena jumlahnya lebih dari 3, maka silakan kalau jumlahnya lebih dari 3, boleh berbisik berdua. Tadi saya menyaksikan Mas Nur lagi berbisik sama putranya, kayak bubuk atau apa begitu ya, tidak tahu saya. Tapi ini boleh yang semacam ini. Kenapa? Karena ini li'adamil mahdzur. Ini bukan perkara yang dilarang. Jadi tidak apa-apa kalau jumlahnya banyak, kita ngobrolnya hanya berdua, itu boleh. Lagi ngantri dokter, ngantri di puskesmas, ada banyak orang apa sedikit? Banyak. Lalu ngobrol berdua, boleh? Boleh. Karena di sana bukan hanya kita bertiga, tetapi ada orang banyak. Lagi di bis misalnya, ada orang banyak di situ. Lalu kita hanya ngobrol berdua, boleh. Justru kalau ngobrol sama mereka semua keras-keras biar semua dengar, ini malah tidak boleh. Mengganggu privasi orang lain, Yang menunjukkan hal ini karena Nabi mengatakan annahu idza kanu aktsar min salasah. Karena apabila lebih dari 3 orang, fa innahu la ba'sa, maka tidak apa-apa ayatanaja untuk berbisik-bisik 2 orang al-isnan. Karena Nabi bersabda hatta tahtalitu binnas, sampai berkumpul bercampur dengan orang banyak. Jadi kalau ada orang banyak tidak masalah. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau dulu ada salah seorang sahabat namanya sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, itu punya satu trik khusus kalau mau berbicara tentang sesuatu yang rahasia, sementara mereka sedang bertiga. Kasus sahabat, yakni sahabat Ibnu Umar. Jadi pernah suatu ketika sahabat Ibnu Umar diceritakan dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya Abu Soleh berkata, qultu li Ibni Umar, aku berkata kepada sahabat Ibnu Umar. Dan sahabat Ibnu Umar mengatakan kalau 4 tidak apa-apa. Maka di sini diceritakan suatu saat Abdullah ibn Dinar berkata, kuntu ana wa Ibnu Umar, dulu aku bersama sahabat Ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah, di tempat Khalid ibn Uqbah allati fisuk, yang sedang di pasar.
Faja'a rajulun, maka ada seseorang yang datang, yuridu, yang menginginkan ayuna jiyahu, untuk berbicara privasi, berbicara yang sifatnya rahasia, yang orang lain tidak boleh tahu, curhat. Walaisa ma'a Ibnu Umar ahadun ghairi, sementara bersama sahabat Ibnu Umar tidak ada orang lain selain sahabat Abdullah ibn Dinar. Jadi bersama sahabat Ibnu Umar hanya ada Abdullah ibn Dinar. Mereka berdua. Lalu datanglah orang yang ketiga. Ketika orang yang ketiga datang dan ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya rahasia, fada'a Ibnu Umar rajulan akhar, maka sahabat Ibnu Umar memanggil laki-laki yang lain atau orang lain. Hatta kunna arba'ah, sampai jumlah kami menjadi 4 orang. Jadi sampai jumlahnya menjadi 4 orang. Faqala li wali rajulis salis, maka kemudian sahabat Ibnu Umar berkata kepadaku dan berkata kepada orang yang tadi sahabat Ibnu Umar memanggilnya. Jadi sahabat Ibnu Umar berkata kepada Abdullah ibn Dinar dan kepada orang yang barusan tadi dipanggil. Apa yang disampaikan? Bahwasanya dia hendak membicarakan sesuatu yang sifatnya privasi. Silahkan bincang-bincang berdua. Jadi digolekno konco, fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda, la yatanajasnan duna wahid, tidak boleh ada 2 orang yang berbincang-bincang tanpa menyertakan 1 orang yang lainnya. Jadi maka kemudian inilah sahabat Ibnu Umar memanggil orang lain untuk menemani orang yang 1 orang tadi. Ini diantara adab supaya tidak timbul prasangka buruk. Dan memang sebaiknya kalau bukan persoalan yang urgent, bukan persoalan yang betul-betul privasi, tidak boleh kita berbisik-bisik. Jadi berbisik-bisik itu boleh kalau di dalamnya ada maslahat. Apa misalnya? Ada aib yang harus dirahasiakan. Ada suami istri sedang bertengkar hebat, lalu datang ke tempat Pak Adnan sebagai guru ngaji, lalu kemudian ingin minta solusi. Tapi karena ini tadi bertengkar hebat kan tidak mungkin cerita. Lagi bertiga, ada Mas Agus di situ. Mas aku ingin padu tentreng. Mas Agus ngerti monggo. Nah, maka kemudian ngomongnya lirih, ingin minta solusi. Maka ini dibolehkan supaya aibnya tidak tersebar kemana-mana karena adanya maslahat. Tetapi jika tidak ada maslahat, prinsip an-najwa, prinsip bisik-bisik itu dari setan, kecuali ada maslahat. Ada dalilnya? Ada. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya najwa itu dari syaiton, bukan nama orang ya. Jadi jangan salah persepsi. Sesungguhnya najwa itu dari setan, maksudnya bisik-bisik itu dari setan. Jadi Allah berfirman bahwa bisik-bisik itu dari setan, sehingga dihindari bisik-bisik kecuali memang ada maslahat yang diinginkan dalam bisik-bisik tersebut. Maka kalau tidak ada maslahat, maka tinggalkan bisik-bisik, tidak usah bisik-bisik. Karena itulah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa bisik-bisik. Salah satunya adalah
liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik dulu sering bisik-bisik agar orang-orang yang beriman itu sedih, tetapi tidak memberikan mudarat kepada mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang bisik-bisik, hendaknya kita tawakal kepada Allah, wa'tamada alaihi. Kita tawakal kepada Allah, sandarkan kepada Allah, tidak perlu berprasangka buruk, fa innahu la yadurru. Karena sesungguhnya itu tidak membahayakan bagi kita. Biarkan saja orang lain berbisik-bisik. Tetapi jika kita mau berbisik-bisik ada orang yang ketiga, maka sertakan orang yang ketiga jika itu bukan sesuatu yang privasi. Atau kalau tidak, carikanlah orang yang ketiga ini teman. Golekno konco. Kira-kira pilihan kita yang mana? Mencarikan teman atau diajak ngobrol sisan? Ya dilihat orangnya amanah enggak? Ternyata orangnya amanah ini, dan sama-sama orang yang solutif, suka memberi solusi. Lagi ngobrol sama Mas Nur gitu kan, tiba-tiba ada yang datang, dan ternyata yang datang ini minta solusi. Dan kita tahu bahwa Mas Nur ini sebagai seorang dai yang track recordnya sudah tidak diragukan lagi, dan minta solusinya kepada saya, maka saya boleh kemudian menyatakan, nah ini ada teman saya yang sangat berpengalaman di dalam masalah ini, monggo kita rembuk bersama. Boleh enggak? Boleh. Kalau memang orangnya sama-sama amanah, sama-sama bisa memberi solusi. Tapi kalau teman kita ngember, jangan. Jadi ini yang suka ngember malah diomongi, ya sudah. Yang harusnya tadi mendapatkan solusi tapi malah ya tambah ruwet. Baik. Jadi prinsipnya tidak halal bagi kita dua orang berbisik-bisik kecuali menyertakan yang ketiga, atau orang yang ketiga tadi dicarikan teman. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, hadis yang berikutnya. Sebentar, ini harus geser dulu, mohon maaf. Masih terkait adab majelis. Ma jaa fin nahyi an iqamatil insan min majlisihi. Ini masih terkait adab majelis. Ma jaa fin nahyi an iqamatil insan min majlisihi. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya larangan membangunkan orang dari tempat duduknya. Jadi larangan membangunkan orang dari tempat duduknya. Mas Agus, ngadeg tak goni. Boleh enggak? Enggak boleh. Mas Bambang, jenengan ngajeng nggih, kula mriki. Nah, boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun itu anak kecil, meskipun itu anak kecil. Baik, tidak selayaknya bagi kita untuk memindah tempat duduknya. Baik, kita baca hadisnya, masih sama ini dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula, bahwa tidak boleh seseorang tidak boleh membangunkan orang lain mim majlisihi, dari majlisnya, dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi, kemudian duduk di sana. Jadi kita bangunkan orang lain, lalu kemudian kita menempatinya. Dan lafadz ini, lafadznya adalah lafdzul am, lafadznya umum, tempat duduk mana saja. Selama tempat duduk itu bukan tempat duduk yang khusus,
Kalau tempat duduk yang khusus boleh dibangunkan untuk ditempati. Hari Jumat ada orang yang duduk di tempat mimbar, khotibnya mau khotib nih. Apakah nunggu orangnya turun dari situ yang lagi baca di mimbar begitu? Atau khotibnya boleh mempersilahkan untuk turun? Boleh. Kenapa? Karena itu tempat duduk yang sifatnya khusus. Jadi kalau seperti itu boleh. Atau bis sebelum jalan tiba-tiba ada penumpang yang duduk di tempat sopir, boleh tidak sopirnya mempersilahkan dia pindah? Boleh, karena tempat duduknya adalah tempat duduk yang sifatnya khusus. Jadi tidak kemudian sopirnya nunggu kok orang makan-makan, nah sih godong wae, engko ngenteni, nek uangnya wes lungo. Padahal radong dolanan HP, dolanan game nonton kursi sopir itu. Mau berapa lama? Padahal itu tempat yang sifatnya khusus. Maka ini adalah lafadz umum. Di tempat yang sifatnya umum, maka tidak mengapa seseorang tersebut duduk di situ, dan tidak boleh bagi orang lain untuk membangunkan atau menggesernya. Maksudnya menggeser itu kon pindah. Kalau menggeser dalam rangka kemudian tafassahu itu berlapang-lapang, itu boleh. Atau tawassa'u, berluas-luas, itu boleh. Jadi ada orang yang datang lalu kemudian geser untuk mencari tempat, maka itu justru dianjurkan dalam agama. Tafassahu yafsahillahu lakum, berlapang-lapanglah, Allah akan melapangkan bagimu. Jadi justru anjurannya adalah berlapang-lapang, bukan membangunkan kemudian ditempati. Maka lafadznya dalam hadis ini adalah walakin tafassahu, tetapi berlapang-lapang. Wa tawassa'u, meluaskan tempat. Maksudnya bukan tempatnya diluaskan, tetapi duduknya digeser supaya ada space bagi orang lain untuk duduk. Itu apa namanya? Meluaskan. Apa? Paham ya? Karena kalau meluaskan kan tempatnya jadi luas, tapi sebenarnya tempatnya tidak bikin luas itu. Posisinya digeser supaya ada space bagi orang lain. Wahadal hadis, dan hadis ini aidon juga min adabil majalis, termasuk adab majlis. Maka faida sabaqa ahadun ila majlisin fahuwa ahaqqu bihi wala yajuzu li ahadin ayyuqimahu minhu. Maka kalau ada orang yang sudah lebih dulu di dalam majlis itu, maka dia yang lebih berhak untuk menempati majlis itu. Jadi kalau ada orang yang sudah menempati tempat duduk itu, maka dia lebih berhak untuk tempat duduk tersebut. Lagi takziah misalnya, kita sudah duduk di kursi, tahu-tahu jenengan teng mriko nggih Mas nggih. Riki tinggi. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena dia datang lebih dulu. Atau di masjid, sudah ada orang datang lebih dulu, tapi karena mau ada rombongan pejabat lalu diumumkan, nyun ngapunten, soft nomor setunggal geser teng soft 2 nggih. Mau ada rombongan pejabat. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena orang-orang tadi sudah datang lebih dulu di soft yang pertama. Maka tidak dibolehkan. Maka orang yang lebih dahulu dia lebih berhak atas majlis tersebut. Sawa'un kana dzalika fil masjidi, sama saja ini majlis di masjid, au kana dzalika fi majalisin nas, atau di tempat-tempat majlis umum, kharijal masjid, yang ada di luar masjid, kal buyut, seperti di rumah-rumah. Demikian pula au kana dzalika fil julusi fil aswaq, demikian pula tempat duduk yang ada di pasar-pasar, lil bai'i wasyira, tempat orang berjual beli.
Jadi ada tempat duduk ini menurut pensyarah kitab ini sama saja tempat duduk yang ada di majelis di masjid, kita tidak boleh membangunkan orang untuk kita tempati. Demikian pula di tempat-tempat umum tidak boleh membangunkan orang untuk kita tempati. Demikian pula di rumah-rumah tidak boleh membangunkan orang untuk kita tempati. Demikian pula sampai pun fil aswaq, ketika kita duduk di pasar. Di pasar, kemudian kita duduk di sana, lalu dipersilahkan untuk bangun. Mas, biasanya aku sing nggoni, jenengan minggir ya. Boleh enggak? Tidak boleh, karena orang tadi datang lebih dulu. Maka faman sabaqa ila makanin, maka barang siapa yang lebih dahulu mendatangi satu tempat, wa jalasa fihi, dan duduk padanya, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak atasnya. Wala yajuzu li ahadin ayuhawwilahu anhu, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengubah atau mempersilahkan orang lain tadi untuk meninggalkan tempat tadi. Walakin, akan tetapi, idza qama, apabila orang tadi kemudian sudah bangun dari majelisnya, maka kemudian kita menempatinya dan orang tadi tidak kembali, fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa kita menempati tempat orang tadi. Lah kalau kembali, maka dia lebih berhak atas tempat yang tadi dia duduki, kemudian dia kembali. Di tempat misalnya pengajian seperti ini, sudah cetha-cetha ninggal ke handphone di situ, atau ninggal apa biasanya kopiah, sebagai tanda kalau nanti mau kembali. Tahu-tahu ada orang datang, kopiahnya didaleh ke tempat liane, lalu kemudian duduk di situ, maka ini tidak berhak. Kenapa? Nabi bersabda, idza qama ahadukum mim majlisihi summa raja'a ilaihi fa huwa haqqu bihi. Apabila ada orang bangun dari tempat duduknya lalu kembali ke tempat duduk itu, maka dia lebih berhak atasnya. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kalangan umum. Nah, beberapa kali saya sebagai guru ngaji itu ketika hadir di acara pernikahan, saya memilih duduk di belakang. Ada yang tahu kenapa saya pilih duduk di belakang, tidak di depan? Ya, ya, biar aman. Jadi saya memilih duduk di belakang, bergabung dengan para hadirin, karena peluang maksiatnya lebih kecil dibandingkan duduk di depan. Sehingga saya memilih duduk di belakang. Dipersilahkan sama tuan rumah, sama yang pranoto adicara, monggo yang sewu kula mriki mawon. Jadi bergabung dengan orang-orang banyak yang jauh, bukan di tempat utama tapi di tempat yang jauh. Nanti akan hadir lagi, akan ke depan kalau sudah saatnya berbicara. Jadi misalnya ini di space utama, di situ di ring 2, saya milih di ring 3. Sehingga sering disangka Ustaz rung teko. Baik. Lalu kemudian saya ninggalkan jaket di situ. Saya diminta untuk ngisi tausiah. Setelah ngisi tausiah, lu kok jaketku wis digeser, golek tempat duduk wis ra ono. Sehingga saya sering ketika seperti itu duduknya malah ternyata nang bebatur. Duduk di atas karena jaket yang tadi saya jadikan tanda itu digeser oleh orang lain lalu ditempati. Nah, ini aslinya tidak boleh. Tapi itu sering itu. Hampir setiap mendatangi acara itu saya termasuk orang-orang yang terusir. Nah, apa namanya itu? Ya. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Ya, banyak. Ya, banyak. Nah. Oh gitu, pindah juga jenengan. Padahal jenengan kasupuan loh, Pak. Tamu itu kan sering mengumpulkan orang.
Nggih. Oh nggih. Oh gitu. Ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini demikian pula dalam forum yang lain. Kadang sudah ada tanda kalau nanti akan kembali. Ditinggal pipis. Pas balik sudah ditempati orang lain. Padahal yang menurut ditaruh peci. Ini kok pecinya dipindah. Bahkan saya pernah tak taruh tas, itu ya dipindah. Baik. Padahal dalam hadis Nabi tadi dijelaskan kalau kita sudah datang di satu majelis kemudian nanti kembali itu yang berhak. Maka bagi kita kalau datang dalam satu majelis melihat di situ ada tanda orang mau kembali seperti tadi. Biasanya naruh apa tandanya? Kalau saya biasanya jaket, kopiah, apa lagi? Oh gitu. Ada yang rokok juga. Oh ya. Atau ninggal yang lain. Nah, maka itu adalah isyarat kalau orangnya mau kembali. Maka tidak selayaknya untuk kita tempati. Karena ini adalah satu adab. Kecuali yang ditinggal adalah sesuatu yang milik konsumsi publik. Itu boleh untuk kita tempati. Contohnya apa? Tadi dia membaca majalah dan majalah itu memang sifatnya sengaja disediakan untuk bacaan yang ada di situ atau koran. Lalu korannya ditinggal, dia pergi. Boleh tidak kita duduk di situ? Boleh, karena memang korannya milik umum. Itu bukan isyarat untuk kembali. Baik. Tetapi jika ada orang yang kemudian bangun untuk duduk, maaf kok bangun untuk duduk, bangun untuk berdiri lalu mempersilahkan kita untuk duduk, maka dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar itu beliau tidak menerimanya. Jadi tidak menerimanya ketika ada orang yang bangun kemudian memberikan tempat duduknya untuk kita. Tetapi ini adalah bagian dari ithar. Ini akhlak yang baik, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka wakana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi, apabila ada orang yang bangun dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, maka beliau tidak mau duduk di sana. Jadi sudah ada orang duduk lalu kita datang, oh monggo monggo, dia berdiri milih cari tempat duduk yang lain, mempersilahkan kita. Maka sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, beliau tidak mau duduk di tempat orang itu meskipun orang itu sudah mempersilahkan. Tetapi boleh tidak kalau kita duduk di situ? Boleh. Tetapi keutamaannya adalah tawadhu. Ini adalah ketawaduan sahabat Ibnu Umar. Beliau tidak mau duduk di tempat orang yang sudah lebih dulu datang meskipun orang itu mempersilahkan. Tetapi prinsip ini boleh ya. Aslinya hukumnya mubah, boleh jika ada orang yang mempersilahkan kita. Karena memang dalam agama kita ithar, mendahulukan orang lain dalam perkara muamalah itu dianjurkan, itu dibolehkan. Seperti ketika datang orang Kasepuan yang belum ada tempat duduk, kita silahkan berdiri lalu mempersilahkan beliau untuk duduk. Ini adalah akhlak yang diajarkan di dalam agama kita. Tetapi bagi kita yang dipersilahkan seperti itu, menolak itu lebih baik. Tapi kalau memang sudah Kasepuan betul, kalau berdiri bikin kakinya semutan ya lebih baik diterima. Jadi, atau kalau duduk di tempat yang lain anyep bikin kita masuk angin yang lebih baik diterima. Tetapi bagi kita yang masih muda-muda ini, masih strong-strong,
Maka tidak sepantasnya ketika ada orang lain mempersilahkan kita di tempat yang tadinya orang itu duduk di sana, maka sebaiknya tidak diterima. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar memberikan keteladanan kepada kita. Apalagi guru ngaji itu sering diperlakukan seperti itu. Nah, kalau tadi di tempat manten tadi kadang terusir, tapi kalau di tempat yang lain, misalnya seperti di masjid, itu kadang-kadang kita diberikan tempat khusus, maka sebaiknya jangan. Kalau memang datang ya silahkan duduk di tempat yang kita baru datang itu. Baru kalau nanti dipanggil baru kita ke depan. Karena tidak sepantasnya menggeser orang lain. Meskipun orang lain tadi mempersilahkan kita. Sebaiknya kita tetap duduk di mana kita berhenti. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ithar semacam ini dianjurkan kalau misalnya kita lagi duduk ngantri dokter, ada orang yang baru datang sakitnya lebih parah daripada kita, maka silahkan orang lain tadi dipersilahkan untuk duduk. Wis nggowo teken apa nggowo krek misalnya. Lalu kok kita ngelihat berdiri, lalu kita berdiri, persilahkan orang tadi untuk duduk. Ini adalah ithar, mengutamakan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita baru datang lalu ada orang lain mempersilahkan untuk duduk, sebaiknya kita tidak mau. Sebagai bentuk tawadhu, dengan catatan memang kita mampu mengukur diri, kita kuat untuk berdiri. Nah, orang kuat jangan dipaksa. Kalau memang tidak kuat ya diterima saja. Karena kita bisa mengukur kira-kira kuat atau tidak untuk berdiri di situ. Harus terukur. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka membangunkan orang lalu duduk pada tempat tersebut dalam hal ini tidak boleh, hatta fi majlisis shalah, sampai di tempat salat. La ra'aita insanan fi shaffil awal, kita melihat orang lain ada di shaf pertama, fa innahu la yahillu laka an taqula lahu qum, maka tidak halal bagi kita mengatakan bangun kemudian kita duduk di sana. Hatta laukana sobian, meskipun yang kita bangunkan itu adalah anak yang belum balik. Jadi tidak boleh kita katakan, wih ngatek, atak goni. Meskipun yang duduk di situ adalah anak yang belum balik, itu tidak boleh. Karena di dalam agama kita sebagai bentuk takdiban, sebagai bentuk pendidikan, itu anak-anak juga mendapatkan space atau ruang ketika ibadah di masjid. Tidak kemudian diusir-usir, cah cilik jobo kono. Akhirnya anak tidak terbiasa pergi ke masjid. Maka biarkan jika anak tersebut sudah datang lebih awal dan dia menempati suatu tempat yang sudah biasa kita tempati. Yang penting posisinya tidak di belakang imam. Yang penting posisinya tidak di belakang imam. Baik. Kenapa? Li'annal hadisa am, karena hadisnya umum. Wasobi, dan anak kecil, la buddha, juga harus ayusalliya ma'annas, sholat bersama dengan orang-orang. Wa yakunu fi makanihi alladhi yakunu fihi, dan dia berada di tempat yang tadi dia sudah menempatinya. Lalu bagaimana perkataan Nabi, hendaknya orang-orang yang sudah balik itu berada di dekatku. Ini maknanya adalah bahwa orang-orang yang mampu menggantikan menjadi imam adalah yang ada di dekat imam. Tapi kalau di depan tapi tidak di dekat imam, ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak di dekat imam. Dengan catatan anak itu bisa dikondisikan dan ada walinya di sana. Bukan dibiarkan, tapi ada walinya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terbaik sebagaimana pernyataan Nabi tadi, bahwasanya ketika kita datang maka hendaknya kita duduk di tempat di mana kita sampai. Jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami duduk di mana kita mendapatkan tempat. Jadi duduk di mana mendapatkan tempat, bukan kemudian menggeser tempat orang lain. Tetapi juga di bab ini disebutkan apabila di situ ada peraturan yang dibuat oleh penguasa, ada peraturan yang dibuat oleh penguasa, maka kita tidak boleh menyelisihi aturan yang sudah dibuat oleh penguasa. Contohnya Pak Dukuh, Pak RT sudah ngatur tempat tamu VIP. Nah, terus tamu apa lagi misalnya? Kasepuan. Terus mana lagi? Putra, putri, apalagi? Jadi maka hendaknya kita menempati sesuai tempat yang sudah diatur oleh penguasa tersebut. Nah, jadi tidak kemudian mentang-mentang datang lebih dulu lalu kemudian seenaknya, tetapi mengikuti aturan yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan. Baik. Demikian pula dalam masalah parkir. Dalam masalah parkir juga, kalau parkir tersebut sifatnya umum, maka kita tidak boleh menggeser parkir orang lain. Kecuali parkirnya itu parkir khusus, maka tidak masalah kalau kemudian kita menggeser orang lain, karena memang sudah ditentukan sebagai tempat parkir khusus. Maka harus dilihat ini tempat parkir khusus atau tempat parkir umum. Apakah penguasa melarangnya? Ada P di apa itu? Kasih garis. Nah, maka berarti bukan tempat parkir, tidak boleh parkir di situ. Tapi orang sekarang kan tidak gitu. Tempatnya dibalik, ting. Nah, lalu kemudian parkir di tempat tersebut. Ini tidak boleh. Maka hendaknya kita taat kepada aturan yang sudah dibuat, dan ini hukumnya wajib. Maka ketika sudah dipersilahkan di satu tempat, misalnya di halaman, di teras, atau di mana lagi misalnya, di sisi jalan misalnya, ya ikuti tempat yang sudah ditentukan. Tetapi selama tempat tersebut adalah sifatnya umum, maka siapa saja yang ada di sana, dia yang paling berhak untuk yang pertama. Tetapi kalau sudah ditentukan, maka hendaknya kita mengikuti ketentuan yang sudah ada. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini kita dianjurkan untuk berlapang-lapang ketika kita ada orang yang baru yang datang. Jadi hendaknya turunkan ego kita ketika kita datang lebih awal, hendaknya memberikan space kepada yang baru datang. Nah, demikian untuk pembahasan kita di kesempatan ini terkait adab seorang muslim di dalam majelis. Sebenarnya nanti kalau di pembahasan kitab lain tentang adab majelis itu ada banyak topik bahasan di sana. Misalnya diantaranya membaca doa kafaratul majelis, karena bisa jadi ketika kita di majelis tersebut ada dosa yang kita lakukan. Lalu dengan kafarat itu tebusan, maka dosa selama di majelis insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kafaratul majelis itu bukan hanya saat pengajian, tapi di majelis
apa saja, mau rapat, jagongan, apa meneh rundo misalnya. Apalagi itu lebih peluang untuk berbuat apa tadi? Ya, dosa itu lebih besar, lebih lagi untuk membaca kafaratul majelis. Majelis itu artinya tempat duduk, tidak harus pengajian. Tetapi biasanya kafaratul majelis ini identik dengan pertemuan pengajian. Sehingga saya melihat MC atau Pranoto Hadicoro itu beberapa kali saya menyaksikan agak aneh. Menyaksikan beberapa Pranoto Hadicoro. Kenapa? Ketika jadi Pranoto Hadicoro di acara pengajian, dia mengatakan monggo kita tutup ganti doa kafaratul majelis. Tapi begitu di acara manten, dia mengatakan kita tutup dengan hamdalah. Loh, kok kafaratul majelisnya tidak disampaikan? Padahal peluang untuk maksiatnya lebih besar di tempat manten dibandingkan di pengajian. Nah, justru disitulah pentingnya untuk sosialisasikan kepada yang lain, atau di forum yang lain, forum jagongan misalnya, forum arisan. Itu Pranoto Hadicoronya sama loh, tetapi anjurannya kok beda. Ketika di pengajian ditutup dengan kafaratul majelis, ketika di arisan ditutup dengan hamdalah misalnya. Boleh enggak? Ya boleh. Cuma tadi yang saya sampaikan bahwa kafaratul majelis ini adalah penebus dosa saat kita ada di majelis itu. Maka tidak harus majelis pengajian. Baik. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan dipersilahkan, berhubung tidak ada saya tutup. Tidak ada tuh? Wah, ini kalau beliau ini jeru kalau tanya. Tidak diajak bicara dengan yang dua, Pak. Saya sering itu. Oh iya. Tapi saya enggak sakit hati, enggak punya rasa prasangka buruk dan lain-lain. Caranya cuma paham bahwa orang itu memang tahu juga saya. Enggak saya dan cuma istilah yang saya rasakan. Iya. Masuk akhlak mulia atau enggak, Pak? Baik, terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan di dalam syarah kitab ini, maka hendaknya kita ketika tidak diajak itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlapang dada. Sehingga alhamdulillah ini konsep ini sudah jenengan praktekkan, sehingga pertanyaannya tidak ada. Nah, sehingga tinggal dilanjutkan saja. Nah, tinggal dilanjutkan, dan kita perlu malah pertanyaannya dibalik ini, kita butuh resepnya apa? Nah, kita yang tanya balik, resepnya apa biar bisa lapang dada, tidak prasangka buruk, tapi juga tidak nguping. Nah, resepnya apa itu? Ya. Jadi kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu bisa karena terbiasa. Ini barangkali karena terbiasa. Banyak orang yang kemudian didolimi itu tidak ngapa-ngapain, kenapa? Sudah biasa. Nah, ada orang awal dibully, trauma, sakit hati. Setelah sering dibully, biasa. Nah, jadi kadang orang itu bisa karena terbiasa. Jadi saya dulu di pesantren itu ada teman yang sama teman-teman yang lain. Jadi jangan anggap kalau di pesantren itu tidak ada bulian. Yo ada juga. Itu yo anaknya biasa saja. Kenapa? Ya sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa. Bahkan sering dijadikan bahan untuk bercanda. Nah, maka ya di sini kalau anaknya lapang ya tidak masalah, sudah biasa. Karena di dalam agama kita seseorang dipanggil dengan ciri khas khusus yang ada pada dirinya, selama dianya nyaman tidak masalah. Dan kadang orang itu nyaman karena terbiasa. Ada orang pincang, dipanggil pincang. Awalnya mungkin cuma greng, tapi setelah sering ya biasa. Ada orang gendut, dipanggil gendut. Awalnya mak greng, tapi begitu sudah sering dut, ya noleh. Ya kan? Sudah terbiasa, nyaman. Ya monggo saja kalau sudah nyaman. Ya. Nah, kalau terpaksa tidak boleh, itu harus ngomong tuh, jangan panggil itu lagi gitu. Nah. Baik. Atau ada orang dipanggil pendek, emang orangnya pendek.
atau dipanggil semet, memang orangnya semeter. Dan itu sudah terbiasa menerima, nyaman. Boleh enggak? Boleh kalau sudah terbiasa, nyaman, menerima. Orang nesulu. Jadi kadang-kadang bisa karena terbiasa. Tentu kalau memang tidak nyaman ya sampaikan saja, panggil nama yang lain lah. Dulu orang tua saya ngasih nama ini, jangan panggil dengan nama itu. Nah, jujur saja, jangan ngampet. Nah, nanti sampai rumah sakit hati, nangis-nangis. Nah, wallahu alam bishawab. Ada suami itu sudah bercerai secara agama, terus setelah itu yang suami meninggal, anaknya 3 perempuan. Pertanyaannya, terus si istri dapat jatah waris berapa, itu yang minta cerai istrinya itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan, seorang istri sudah cerai secara agama, apakah istri dapat waris atau tidak? Tapi kan belum bercerai secara negara. Saya sering sampaikan dalam semua kasus yang terkait dengan perceraian, itu konsultasikan dengan KUA. Kenapa? Karena di negeri kita hakim, atau dalam hal ini adalah KUA, itu hanya menganggap yang sudah tercatat. Kenapa? Karena prinsipnya idza istahadal hakim, ketika hakim sudah berpendapat, saqatul khilaf, pendapat yang lain gugur. Sehingga dalam masalah ini silahkan datang ke KUA dan KUA mengatakan belum cerai, sehingga istri masih mendapatkan hak. Sama juga ketika ada seorang suami mengatakan kamu saya talak 3, atau sudah kamu saya cerai, besoknya lagi kamu saya cerai sampai 3 kali. Hubungannya halal atau tidak? Kalau tanyanya sama dai umum pasti dijawab sudah jatuh talak 3, tidak boleh hubungan suami istri. Benar tidak jawabannya itu? Benar. Tetapi jawaban itu akan gugur ketika hakim atau KUA mengatakan belum jatuh talak. Kenapa? Karena kaidahnya apabila hakim sudah berpendapat, maka pendapat yang lain gugur. Maka meskipun suaminya sudah mengatakan saya cerai, besok lagi bilang saya cerai, besok lagi bilang saya cerai, lalu datang ke KUA, maka KUA mengatakan masih suami istri dan masih dimediasi, pernikahannya masih sah, maka yang kemarin tidak dianggap. Nah, jadi kenapa? Karena kalau hakim sudah berpendapat, yang lain gugur. Maka kalau untuk kasus-kasus semacam ini, saya sarankan jangan tanya sama guru ngaji, tapi tanyalah ke KUA. Untuk apa? Cari aman. Nah, karena pendapat yang lain gugur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Saya kembalikan kepada Bobo Pranoto Hadicoro. Mas, masih muda kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Mujiman yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan manfaat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akhlak kita menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jamaah pengajian Al-Khair rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu line-line, mungkin dari pengurus ada pengumuman, monggo Pak Nur, Pak Stek, anten.
belum hadir. Ya, untuk pengumuman bahwasanya untuk malam Senin yang mendatang kajian akan diisi dari Ustadz PDHI, insyaallah yang sudah siap Ustadz Bangun Wahyu Aji dari Yogyakarta. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir untuk malam Senin yang akan datang. Kemudian untuk kajian tahsin untuk bapak-bapak untuk kemarin belum bisa berjalan. Untuk malam Kamis mendatang mudah-mudahan bisa berjalan karena ustadz sudah balik ke pondok. Mungkin untuk sementara pengumuman kita cukupkan, nanti menunggu dari Pak Sutik kalau hadir, kalau tidak kita tutup. Berhubung waktu sudah 9:30, kita lanjutkan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup, mungkin banyak salah dalam membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah acara pengajian pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.